Kembali lagi bersama gue di dalam video ini. Dan gue lagi pengen menceritakan kepada kalian tentang pengalaman gue juga yang berkaitan tentang punya keinginan, punya mimpi, dan gue mau bilang teruslah harus bermimpi. Gue ini asalnya dari Ambon, di sebuah desa. Gue sekolah di desa itu SD dan SMP. Gue sering tuh sama nyokap pergi ke Ambon lah. Nah di situ gue lihat kayak kok enak ya orang-orang, kan soalnya gini, gue sekolah SD dan SMP itu kan di kampung, di sebuah desa. Jadi kita tuh nggak ada namanya angkutan umum, itu tuh nggak ada. Jadi hanya pergi sekolah tuh jalan kaki atau enggak pakai motor, dan pakai motor pun itu tuh kayak orang tuh udah banyak duit gitu loh waktu zaman dulu, karena gua kelahiran tahun 90-an. Jadi you know lah, waktu zaman dulu tuh kita sekolahnya tuh kebanyakan jalan kaki. Jadi pada saat gua ke Ambon, ke kota, dan gua lihat kayak kok enak ya, seru gitu pergi sekolah pakai mobil angkutan umum, terus bareng temen-temen di dalam mobil, pulang sekolah bareng, pergi ke terminal bareng. Dan dalam hati gue tuh kayak kok seru ya, coba aja ya, maksudnya kalau di desa gue itu tuh ada angkutan kayak begini tuh sepertinya seru gitu loh. Oke, jadi gue berkeinginan untuk pergi sekolah itu pengen naik angkutan umum gitu loh. Tapi gue nggak berkeinginan bahwa mau sekolah di kota itu. Oke, setelah itu lulus SD, lulus SMP, dan pada akhirnya gue pergi sekolah SMA itu di kota itu. Oke, sudah merasakan bahwa oh ternyata begini ya rasanya tuh pergi sekolah naik angkutan umum, pulang sekolah naik angkutan umum, pergi bareng temen-temen naik angkutan umum, terus kita pergi ke rumah temen pakai angkutan umum bareng-bareng. Gila, itu seru banget sih. Oke lah, setelah itu udah tuh tingkat jenuh itu kan pasti ada ya. Jadi kayak oh ya udahlah, gue udah merasakan yang kayak begini. Sampai pada akhirnya mungkin kita setiap manusia itu kan gak pernah ada puasnya ya. Jadi kayak kita udah mendapatkan keinginan kita itu tuh, kita tuh pengen dapat keinginan yang lain gitu loh. Makanya dalam diri kita tuh sebenarnya sih kita manusia itu kan diciptakan itu tuh gak pernah ada rasa puasnya dalam diri gitu. Jadi keinginan baru tuh mulai timbul lagi. Yang tadinya gue mikir sekolah naik angkutan umum itu enak gitu kan, terus udah merasakan, dan barulah muncul lagi keinginan yang baru. Sekolah pakai seragam kan gitu, guys, makan pakai seragam tuh putih abu-abu. Setelah itu udah tuh di jalan terus ketemulah sama mahasiswa yang pergi ke kampus itu nggak pakai seragam. Setelah itu muncullah di benak gua, it's like enak ya kalau kita tuh pergi ke sekolah atau pergi belajar ya, menuntut ilmu itu nggak pakai seragam, sepertinya seru ya. Jadi maksudnya nggak ada patokan gitu, kita hari ini kita tuh harus pakai seragam warnanya ini, besok kita harus pakai pramuka, terus kita harus pakai batik, terus kita harus pakai apa lagi itu. Jadi kita bebas aja gitu. Kita hari ini kita mau pakai jeans, kita mau pakai celana kain, kemeja atau blus atau apapun itu, sepertinya seru banget nggak sih? Udahlah, setelah itu pada saat lulus dan Tuhan buka jalan, akhirnya kuliah, barulah keinginan itu terpenuhi. Kuliah dengan baju bebas.
udah udah merasakan bahwa oh ternyata begini enak. Tapi satu kelemahan yang gue nggak suka adalah, kan kalau kita SMA itu kan kita udah ada patokan tuh, kayak pakai hari ini kita harus pakai baju apa, terus kita pakai baju putih sama abu-abu, pakai pramuka, pakai batik dan lain sebagainya. Jadi kita udah ada patokan tuh, jadi nggak pusing lagi gitu kita harus nyari baju kemana. Tapi kalau kuliah kelemahannya adalah ya udah baju kita cuman itu doang, jadi kita bolak-balik. Pokoknya setiap seminggu tuh pasti kita bolak-balik hanya baju itu aja, baju itu. Jadi kayak malu aja gitu. Itu kelemahannya pada saat kuliah. Aduh, udah. Tapi it's okay sih, maksudnya di tempat perkuliahan gue tuh nggak ada yang memandang begitu sih. Pada saat kuliah, udah keinginan gue berubah lagi tuh. Pada saat gue nonton TV, terus gue lihat mahasiswa-mahasiswa mereka pergi ke kampus dengan berbagai macam budaya. Di situ gue mulai mempunyai satu keinginan, atau gue berangan-angan bahwa ini kalau gue punya teman dari suku Jawa sepertinya seru gak sih? Soalnya di waktu gue sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, itu gue tuh rata-rata itu tuh teman-temannya tuh dari ya kalangan gue, maksudnya orang timur semua. Mungkin ada juga Jawa, tapi itu kayak mereka cuman numpang lahir doang di Jawa. Ada yang emang orang tuanya Jawa tapi mereka udah tinggal di Ambon itu udah lama gitu loh. Jadi maksudnya punya pure temen Jawa itu tuh bener-bener nggak ada gitu loh. Makanya gue kayak berangan-angan bahwa kalau punya teman Jawa seru kali ya. Tapi gue mau bilang ke kalian ya, ini tips yang buat kalian itu gini. Setiap angan-angan apapun atau keinginan apapun yang kalian punya, jangan pernah keluar dari mulut. Oke? Karena gue mikir gini, ini pemikiran gue ya, kalau apapun itu yang keluar dari mulut kita, itu pasti iblis tuh dengar dan dia bakalan memutuskan keinginan kita itu untuk terwujud gitu loh. Jadi gue dari dulu apapun yang keinginan gue tuh gue nggak pernah ngomong dan keluar dari mulut gue. Jadi itu cuma ada dalam pikiran, dalam hati gue doang. Oke? Sudah. Gue mikir tuh, gue kalau punya teman jauh seru kali ya. Pada saat gue selesai kuliah, langsung lah gue berangkat ke Jakarta. Oke? Setelah berangkat di Jakarta, gue akhirnya berteman lah sama beberapa teman-teman Jawa. Tapi itu emang pure Jawa ya, maksudnya kan Jawa tuh kan ada banyak suku tuh, kayak suku Sunda, suku Madura, suku apa lagi itu. Dan gue hanya punya pure teman Jawa. Dari situ gue kayak mikir gini, kayaknya punya teman Sunda juga sepertinya seru kali ya. Sebenarnya tuh apa ya, maksudnya sebenarnya wajar-wajar aja sih, kita tuh semua orang tuh pasti punya keinginan, terlepas dari keinginan apapun itu. Tapi itu satu tips yang gue harus mau bilang ke kalian, jangan pernah keluar dari mulut. Oke? Itu hanya dalam pikiran dan dalam hati doang. Oke? Sudah. Setelah yang punya keinginan bahwa kayaknya punya teman Sunda kayaknya enak kali ya, atau punya teman dari daerah-daerah lain gitu loh, kayak maksudnya dari Papua atau dari Kalimantan atau Sumatera, maksudnya itu kayak seru aja kali ya. Udah, itu udah terlepas tuh, maksudnya gue punya keinginan itu, tapi ya gue nggak pernah berpikir bahwa gue harus nyari temen nih di mana, pokoknya gue harus berteman sama orang ini tuh enggak. Jadi itu cuma dalam hati dan pikiran gue doang. Oke. Kita menyampingkan itu dulu. Terus gue pernah lihat status sepupu gue di WA tuh tahun berapa ya, kayak tahun 2020 deh. Setelah itu pas gue lihat status sepupu gue itu tuh dia lagi
mikul keril dan lagi di gunung. Oke. Muncul lagi lah di dalam otak gue, tapi gue nggak pernah ngomong. Gue cuma bilang begini, kayaknya seru kali ya, kayak naik gunung tuh pakai sepatu gunung, terus pakai keril, dan dinginnya gunung sepertinya enak kali ya. Dan lu tahu nggak, tahun 2021 dan 2022 deh kalau nggak salah, akhirnya itu terwujud. Gua ya walaupun gue naik gunung tapi nggak tinggi-tinggi amat, tapi yang penting gue udah merasakan naik gunung dan menikmati udara gunung itu kayak gimana, dan akhirnya gue keinginan itu terpenuhi. Oke, setelah itu yang tadi gue bilang, gue pengen punya teman-teman dari suku-suku yang lain. Akhirnya gue 2021 itu gue ngikut, adalah it's like volunteer ke Papua waktu PON 2021. Dan you know what, itu banyak banget berbagai macam suku di situ. Dan itu kan di Papua ya, otomatis timur kan, tapi timur Papua. Jadi gue punya teman timur, gue punya teman-teman Sunda, gue punya teman Jawa, gue punya teman-teman dari Sumatera. Gue sampai, ini yang gue impikan dari dulu dan akhirnya terpenuhi. Oh my god, gue sampai speechless loh. Maksudnya speechless dalam artian gini, gue tuh hanya menghayal doang, tapi dikabulkan gitu loh sama Tuhan gitu. Dari situ gue berpikir bahwa kita berhayal dan bermimpi itu gak ada yang larang, asalkan jangan keluar dari mulut. Oke, maksud lu pada paham maksud gue kan? Itu tipsnya buat lu pada. Oke. Jadi teruslah bermimpi, teruslah menghayal apapun itu, karena gue tahu you can do it, because gue aja pernah mengalami itu. Masa kalian enggak sih? Gue mau bilang ke kalian semua, jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti berhayal. Walaupun orang beranggapan bahwa kalian tidak bisa, tapi gue yakin suatu saat kalian pasti bisa. Karena gue udah pernah mengalami itu, dan keinginan yang gue mau, yang tadi gue ngomong semuanya itu gak ada satupun orang yang tahu, hanya cuman gue. Mungkin cuma gue sama Tuhan doang yang tahu. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya, tapi hanya lu sama Tuhan yang tahu. Oke? Oke guys, mungkin video kali ini sampai di situ aja, karena dari kemarin tuh gue pengen buat video ini tapi nggak pernah terrealisasi, dan sekarang udah. Dan semoga video kali ini tuh bisa membuat kalian itu terus bermimpi, terus mempunyai keinginan, dan harus yakin bahwa suatu saat itu bakalan terwujud. Bye.